Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Dari pengalaman, banyak orang suci, juga para pencari dalam kehidupan rohani, mereka yang bertapa, mereka yang hidup saleh, mereka yang kemudian mengalami pencerahan, adalah orang-orang yang memang murni hatinya. Karena kesalehan dan kemurnian hati itulah yang kemudian menjadi lahan yang baik untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Maka kemudian banyak para pencari, entah itu dalam hal rohani, entah yang kemudian mencoba untuk hidup dalam kesucian, mereka berusaha mengurangi pikiran-pikiran yang tidak perlu. Karena kebanyakan pikiran yang ada dan berseliweran di dalam benak kita itu, kebanyakan negatif. Maka dengan mengurangi pikiran, kemudian membersihkan diri, lebih dalam keheningan, mereka kemudian bisa mengalami Tuhan yang hadir. Be still and know that I am God. Maka dalam keheningan itulah para pencari, para orang-orang suci menemukan Tuhan yang selalu hadir dan selalu ada. Tuhan adalah kehidupan. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang ada di dalam kehidupan mengalami Tuhan. Melihat kehidupan sebagai kehadiran Tuhan sendiri. Maka kemudian para suci ini hadir sepenuhnya. Dan kemudian menyadari kehadiran Tuhan di dalam setiap kehadiran. Sehingga selalu ada kesatuan antara Tuhan dan dirinya. Hidup adalah sebuah rencana besar Tuhan yang melibatkan kita di dalamnya. Kita tidak pernah terpisah dari rencana besar Tuhan itu. Bahkan hidup kita itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang kemudian mengalami pengalaman lewat diri kita. Memandang melalui mata kita, mendengar melalui telinga kita, berbicara melalui kata-kata kita. Dan karena itu kita menjadi ungkapan kehadiran Tuhan yang membawa berkat, membawa damai, membawa sukacita. Dan kebanyakan kemudian mereka merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan itulah pengalaman kesatuan di dalam hidup kita yang nyata. Allah dan saya bukan dua entitas yang berbeda, tetapi Allah mengalami kehidupan lewat pengalaman saya. Allah menjadi daya hidup yang menggerakkan dan menghidupkan saya. Saya tidak digerakkan oleh pikiran, karena pikiran sebetulnya tidak bisa apa-apa. Pikiran mengatur nafas sendiri saja tidak bisa. Pikiran tidak bisa juga mengatur jantung untuk berdegup, tidak bisa. Pikiran tidak bisa apa-apa kecuali menerima, terbuka, dan mensyukuri kehadiran Tuhan yang menggerakkan kita. Dalam hal ini kemudian pikiran menjadi a good servant dan tidak menjadi a terrible master. Maka kita perlu mengemukakan dan mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Bukan pikiran kita, bukan keinginan-keinginan kita, bukan tafsir-tafsir kita, bukan penilaian-penilaian kita. Maka hidup menjadi lebih luas, lebih lega, dan juga lebih penuh syukur dan sukacita. Maka sebetulnya latihannya adalah sederhana. Hadir sepenuhnya,
tidak membawa banyak pikiran-pikiran, baik yang dari masa lalu maupun proyeksi ke masa depan, tidak usah dibawa. Hadir saja dalam keterbukaan, kejernihan, dan kemudian mengalami. Karena Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu ada sekarang. Bukan kemarin, bukan nanti, bukan besok. Dan kemudian menyadari kehadiran Tuhan yang nyata itu sejak sekarang. Dan itu bersifat kekal. Kesatuan dengan Tuhan adalah sebuah kesatuan yang sederhana, yaitu kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu hadir dan menopang seluruh kehidupan kita. Bukan pikiran kita, bukan keinginan kita, tetapi rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Hidup itu sendiri adalah Tuhan. Kehadiran itu sendiri adalah kehadiran Tuhan. Dan kita selalu ada dalam kehadiran Tuhan ketika kita hidup.